Jadi itu bersama dengan channel Mobi Lebaran. Ini adalah hari kedua Lebaran, kita kedatangan tamu. Kenapa Bung saya Fitra. kesini? Karena kebetulan saya tuh dikasih ini Luar durian biasa. Musang King. Luar biasa. Pas saya storyin, dia minta. Iya, luar biasa. Kita storyin, tahu-tahu mau dikirimin. Iya. Kirimin Udah lagi. durian saya diminta, sampai sini saya diminta untuk bikin konten bareng lagi. Iya, jadi gini, pertama-tama ini karena keluarnya masih masa Lebaran, mohon Cepet, maaf lahir cepet dan banget batin. ngeditnya. Ini gampang videonya, cuma agak susah dikit lah. Maaf lahir batin, lahir dan faizin. Om doa om apa dosa om yang bergunung-gunung itu udah saya maafin semua. Iya, dosa Om Fitra yang bergunung-gunung juga udah dimaafin ya. Kita tinggal bikin dosa baru lagi di tahun ini. Ini maaf-maafan lagi tahun depan. Niatnya udah jelek banget. Oke. Kita bahas apa? Ini video kali ini kita akan membahas perbedaan hybrid. Jadi mungkin masih banyak yang bingung di sana karena kalau tiap lagi kumpul Lebaran gitu, orang nanya, hybrid ini enak gak? Hybrid ini enak gak? Hybrid ini enak gak? Loh, hybrid ini beda sama yang ini. Ya Serena e-Power gitu, sama Zenix. Beda, itu hybrid yang berbeda gitu. Sekarang kita harus tahu dulu definisi hybrid itu apa. Kata hybrid itu artinya apa? Hybrid itu kan dua, ini kan dua Enggak harus dua. multi penggerak. Jadi artinya itu oplosan, campuran. Oplosan Bener. Kalau dia di kamus artinya campuran Ya. hybrid itu. Bukan blending ya. Oh bukan berarti. Ah. Tapi oplosan kan juga campuran. Oplosan campuran ya. Nah, jadi ada dua atau lebih sumber tenaga. Dua atau lebih sumber tenaga. Nah, Kalau di mobil ya konteksnya kan. Iya. Tapi tanaman juga ada tanaman hibrida. iya. Ya. Tapi konsep hibrida itu semuanya sama untuk menghemat BBM. Enggak juga. Oke, enggak gini. Yang umum dijual karena gini kebanyakan ada mobil nih yang hybrid ya. Apa sih? Bukan seri apa? VS to MG. MG ternyata nggak hemat-hemat amat tapi kenceng. Oke. Terus ada juga kayak LaFerrari, terus kayak Lamborghini Revuelto. Jadi hybrid itu kalau di mobil dia menyimpan energi kinetik yang biasa terbuang kalau kita ngerem jadi Tenaga lagi. listrik. Ya. Nah, tenaga listrik ini mau digunakan untuk menghemat bahan bakar kah atau untuk menambah akselerasi kah? Ya. Nah, itu tergantung dari program Ya. mobilnya oleh engineer. Tergantung tujuan marketnya untuk apa. Ya. Nah, tapi kalau yang umum sekarang ya Zenix, Serena itu Untuk tujuannya menghemat. Ya. Intinya energi yang terbuang dari ngerem, ngurangi kecepatan itu bisa kita pakai lagi. Betul. Intinya begitu. Nah, ada beberapa macam hybrid. Nah, banyak juga orang yang nanya hybrid, smart hybrid yang seperti di Suzuki. Itu sebenarnya kasta terendah dari hybrid ya, Ya. yang mild hybrid. Bukan hanya di Suzuki. Di Mercy ada Mercy, BMW, EcoBoost, ya. Itu cuman baterai 48 volt yang fungsinya itu bukan untuk melajukan mobil. Memang dia di-charge-nya dengan regeneratif, tapi untuk menyalakan Fungsi-fungsi fungsi kelistrikan mobil sehingga mobil itu bisa dimatiin mesinnya pada Ya. saat macet gitu Ya. ya. Tapi menghematnya nggak terlalu signifikan. Intinya auto start stopnya itu akan berfungsi lebih lama lagi di Iya. mild hybrid yang seperti di smart hybrid Iya. Suzuki, di BMW, di Mercedes itu lebih lama lagi. Iya. Suatu sistem yang sederhana tapi sebenarnya lumayan menghemat. Cuma Tapi kalau kita ingat Suzuki itu ada yang mild hybrid, ada yang tidak. R3 itu mild hybrid, R3 mild hybrid. XL7 mild hybrid, Iya. karena sama kan sama R3. Ya. Grand Vitara tidak. Grand Vitara nggak ada hybrid sama Tapi- sekali. Lebih hemat. Iya. Itu kok bisa Jadi begitu. ya mungkin ada faktor lainnya, tapi artinya tidak sesignifikan itu mild hybrid itu. Nah, itu waktu itu kita pakai untuk survei proyek di Lampung ya, Om. Iya, survei proyek yang akhirnya selesai juga katanya. Iya, selesai ya? Iya, maksudnya belum minimal kita di ruas yang dilewatin Pak Jokowi. Itu harus kita survei lagi berarti ya. Hancur banget tuh jalanan, luar biasa. Nah, itu mild hybrid. Jadi mild hybrid itu harganya tidak jauh lebih mahal karena ya baterainya juga cuman kayak aki ya, 48 volt 48, ya. gini, kalau yang di Suzuki itu segede aki motor lah. Iya, mungkin ya. Ada di di kolong jok kiri bukan segede aki depan. motor, segede baterai motor listrik. Baterai lah. motor ya. Nah, kemudian Tapi keuntungannya kalau nanti baterainya udah habis umur pakainya, murah juga mestinya. murah harganya. sekali. Oke. Nah, ada yang paling umum itu adalah hybrid biasa. Ya. Hybrid yang normal yang ada
pada mobil ini sekarang kita bahas. Ini adalah Toyota Kijang Innova Zenix, suatu nama yang panjang. Kijang masih dipakai terus biar apa? Biar laku, biar mindset orang Indonesia tetap ngerasa ini adalah Kijang. Padahal Kijang yang dulu, ya Kijang kami yang di Bali tuh 0-100 tuh 30 detik baru nyampe. 94, 95, 98, 99. Yeay, nyampe. Iya Bang, berapa? Bro, 30,57. 0-100 dalam. Kalau ini sudah 9 detik sekarang, dan sebenarnya sudah tidak pantas lagi dikasih nama Kijang dan Innova karena ini sudah tidak lagi leather frame. Leather frame itu merupakan teknologi kuno sekali untuk suatu mobil, dan ini sudah monocoque sekarang. Tadinya leather frame rear wheel drive, sekarang sudah menjadi monocoque front wheel drive. Tapi tadinya kami pikir jadi tidak laku. Kenapa? Karena orang Indonesia masih pikir Kijang itu harus rear wheel drive, ini jadi front wheel drive. Ternyata tidak. Mobil ini tetap laku berkat logo ini yang saat itu waktu pertama kali ini dijual, wah, apa aja yang berlogo itu pasti laku sekali. Nah, tapi yang kita bahas bukan mobilnya, kita bahas adalah yang dibalik kap mesin. Ini dia mesin hybridnya. Ini merupakan generasi terakhir mesin hybrid Toyota, generasi kelima yang paling canggih saat ini katanya. Berkapasitas 2000 cc VVTi, bertenaga 150-an PS. Ya, biasa-biasa saja tenaganya, menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox CVT. Tapi CVT yang sudah bisa hybrid ya. Jadi ini ada motor listriknya juga. Tenaga motor listrik itu 100-an PS, tapi torsinya 200 Nm motor listriknya. Jadi tenaganya ini kencang, makanya bisa 0-100 9 detik. Tapi tujuan hybrid dari suatu Toyota tuh, khususnya di Zenix, adalah kehematan, dan hematnya itu tentu dari regenerative braking. Pada saat kita ngerem, pada saat kita ngurangin kecepatan, energi putar kembali menjadi energi lagi yang bisa dipakai dengan menyimpan energinya di baterai. Di mana baterainya? Di bawah sini nih, ya. Ini berkapasitas 1,3 kWh, bukan lithium ion tapi nickel metal hydrate. Indahnya adalah lebih murah daripada lithium ion. Kalau misalnya ini baterainya suatu saat lagi nanti akan rusak, tentu Toyota juga ada garansinya. Semua mobil hybrid garansi mobil baterainya itu pasti panjang. Tapi kenapa baterainya itu kecil sekali? Apakah cukup? Sebenarnya cukup aja, karena fungsinya hanya untuk menyimpan energi pada saat kita mengurangi kecepatan dan rem aja. Apakah baterai akan lebih gede, akan bisa lebih hemat? Bisa jadi iya. Ya, karena bisa menyimpan lebih banyak energi pada saat kita ngurangin kecepatan atau ngerem, dan kalau misalnya kita dapat turunan yang sangat panjang. Nah, ini pada saat kita kecepatan rendah, kita nginjek gasnya dikit, itu hanya benar-benar murni motor listrik yang bekerja, mesinnya mati. Pada saat mesin mati, AC masih dingin karena kompresornya sudah memakai motor listrik. Mesin akan nyala ketika kita nginjek gas yang lebih daleman lagi, butuh tenaga lebih, dan ketika baterainya sudah kurang. Ini 3 bar saja baterainya sudah nyalain mesin. Jadi, baterai dapat energi dari mesin selaku genset dan dari mengurangi kecepatan. Mobil ini hemat sekali dipakai dalam kota dan juga di luar kota. Apabila kita ketemu tol sedikit aja, itu konsumsi BBM pasti di atas 18 km per liter. Kalau di dalam kota tergantung semacet apa, seberapa lama Anda diem dengan menyalakan mobil, tetap bisa boros juga kalau misalnya super macet. Komplit kami membicarakan tentang hybridnya Toyota itu di Epic Journey yang terakhir, kami bersama Bung Fitra dan Ridwan Hanif. Oke, nanya. Nggak ada rasanya sama sekali. Kurang dalam ya. Yang kadang pertama kali nyetir hybrid tuh pasti biasanya ngegasnya dikit-dikitin biar mesin nggak nyala gitu. Karena daleman dikit tuh mesin udah nyala. Nah, lama-lama setelah kita pakai hybrid lama, udah nggak peduli, udah gas aja dah. Kadang soalnya ketika jalanan tuh lancar, dipakai agak ugal-ugalan juga tetap hemat, karena begitu kita kenceng ngurangin kecepatan, energinya balik lagi ke baterai. Nah, itu adalah hybrid yang normal.
Iya, jadi itu dari Toyota hebatnya dari tahun 97 mereka bikin sistem serupa di Prius itu sudah seperti itu. Iya. Jadi Prius dari tahun berapa ya? 97. 97 dan Toyota mungkin dia yang pertama nggak sih yang develop hybrid? Mungkin untuk yang menjual massal kali ya. Kalau Ya. mendevelop mungkin yang lain ada yang mendevelop kita belum tahu. Nah, itu sekarang udah sampai generasi kelima dan setiap generasi itu mereka aimingnya 10% minimal lebih hemat dibandingkan sebelumnya. Dan fungsinya ketika listrik itu sudah terkumpul di baterai itu mesin dimatikan dan mobil itu bisa melaju hanya dengan Listrik. Ya. Kecuali nanti begitu dibutuhkan mesinnya baru nyala lagi. Ya, tapi ya tipis-tipis seperti yang tadi kita lihat. Cuma ada yang perbedaan dari hybrid sama mild hybrid yang berbeda paling luar biasa tuh apa? Pada saat mesinnya mati, AC kalau hybrid itu AC udah dingin. Kalau mild hybrid, AC-nya itu masih tersambung kepada puli mesin. Jadi mesin mati ya AC mati. AC mati. Enggak, AC-nya nyala anginnya. Itu bukan AC. Dinginnya Itu enggak. fan. Kipas angin. Bagian dari AC. Bagian dari AC. Nah, sekarang nih kita ada lagi hybrid apa? Sebentar, itu belum belum kelar. selesai. Yang jadi kayak yang di Toyota itu dia kan menyimpan energi, kemudian energinya bisa untuk ngejalanin mobil gitu kan. Ya. Dan ada lagi kalau misalnya mobilnya mau akselerasi, itu juga dia keluarin untuk Tenaga. nambah tenaga. Nambah tenaga. Jadi mesin yang cuma berapa tadi Zenix? 2000 ya? 2000 ya. 2000. Tapi tenaganya besar Tapi tenaganya besar. dan baterainya hemat. Baterai hemat. Nah, sekarang nih ada lagi sebenarnya udah cukup Tunggu lama. dulu. Apalagi belum selesai. Ih, udah nggak sabar. Ayo. Dan itu mesinnya dia tuh masih punya direct direct drive ke ban gitu Ke roda. Melalui gearbox juga ya. melalui gearbox juga. Jadi mesinnya itu bisa secara mandiri menjalankan mobil. Kemudian dibantu sama tenaga listriknya. Tapi ada juga sistem serupa itu yang di Honda ini sebelum Honda yang sekarang ya, itu namanya Integrated Motor Assist. IMA. Pertama kali itu di Honda Insight. Bentuknya Kemudian aneh tuh mobil. Aneh. Kemudian kalau di Indonesia kita dapat itu di Honda CRZ. Jadi ketika baterainya itu sudah ready, dia tetap mesinnya nggak bisa mati sambil dijalankan oleh baterai. Mesinnya mati hanya untuk start stop. Tapi baterai tidak bisa menyalakan mobil. Tapi begitu kita akselerasi, dia ngasih membantu. jadi kayak ada turbo ekstra gitu loh. Cuma kalau baterainya habis ya tenaganya tenaga mesin murni. Ya, nah itu sudah mirip sama yang di MG VS juga. Ya, jadi tenaga listriknya itu baru dipakai kalau berakselerasi. Jadi kalau kita nggak berakselerasi, kita mungkin tidak mendapatkan manfaat yang terlalu banyak. Iya, betul. Ya. Oke, nah sekarang ini ada hybrid. Ini termasuk hybrid yang paling baru ada di muka bumi ini, yang dijual massal ya. Itu serial hybrid. Oke. Nah, seperti ini. Ini dia hybrid yang seri. Jadi mesin hanya jadi genset. Dia tidak ada hubungan langsung dengan roda. Teknologinya Nissan yang ini Nissan e-Power. Sebenarnya Nissan e-Power itu pertama kali masuk Indonesia bukan ini, sudah masuk Indonesia dulu itu Nissan Kicks e-Power. Tapi Kicks e-Power masih e-Power yang generasi pertama. Kalau yang ini generasi kedua. Tentu lebih canggih. 1433 cc 3 silinder aja 98 PS. Itu semua tidak ada penting-pentingnya sama sekali figur tenaga di mesin, karena yang berhubungan dengan roda hanya motor listrik. Nah, motor listriknya bertenaga 163 PS dan 315 Nm. Suatu angka-angka yang menarik sekali. Bagaimana dengan baterainya? Lokasinya kami tidak tahu di mana persisnya. Jadi baterainya itu 1,769 kWh, lebih besar daripada Zenix, tapi ini baterainya lithium ion. Sekarang kita jalan. Sensasinya tuh berbeda dengan hybrid biasa. Ini sensasi nyetirnya, sensasi powertrainnya itu sama persis seperti mobil listrik, tapi ini ditune lebih halus lagi sehingga injek gas tuh nggak torsi instan langsung keluar, dipirit-pirit dulu sama dia dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Tapi sensasi rasa nyetirnya tuh luar biasa, enak sekali, smooth sekali, tidak ada perpindahan gigi karena hanya pakai satu gigi saja seperti mobil listrik biasa, nggak ada ngoper-ngoper gigi.
Apakah kalau mesinnya nyala terasa? Iya, tentu terasa. Semakin tinggi RPM mesinnya juga terasa, tapi bukan kita yang ngontrol ya. Hampir sama seperti di hybrid biasa, bukan kita yang ngontrol kapan mesinnya nyala, kapan mesinnya mati. Ini murni komputer yang ngontrol, tapi tetap kalau kita gaspol mesinnya akan nyala dan meraung. Jadi sensasinya jadi seperti sensasinya CVT kalau begitu kita gaspol. Dan torsinya pun lumayan enak, walaupun tadi kamu bilang dipirit ya, tanjakan-tanjakan macam apa tetap terlawan dengan baik dengan Serena e-Power. Jadi memutar roda bukan kerjasama antara mesin dan motor listrik, tapi murni motor listrik untuk ini. Jadi overall rasa nyetirnya, rasa powertrain ya, kami jauh lebih suka teknologi e-Power ini dibanding dengan mobil hybrid biasa. Tapi tentu semua ada plus minusnya. Misalnya, motor listrik ada minusnya. Seperti mobil listrik, pada kecepatan tinggi efisiensinya itu berkurang ya, gara-gara angin ya, kita lawan anginnya lebih kuat kan kalau kecepatan tinggi. Dan efisiensi motor listrik pada RPM lebih tinggi pun karena ini nggak ada pindah gigi, RPM-nya jadi semakin tinggi ngikutin kecepatan kendaraan, itu efisiensinya agak kurang. Sehingga sedikit, tapi masih sedikit ya, bukan banyak iritan, masih sedikit iritan hybrid biasa untuk kecepatan tinggi yang konstan dibanding dengan ini. Tapi kalau di dalam kota banyak stop and go, banyak diem, itu iritan ini. Dan secara konsep pada dasarnya sama, akan menyimpan energi kembali pada saat ngurangin kecepatan dan ngerem. Yes, salah satu mobil favorit kami di rumah. Nissan Itu mestinya Serena serial e-Power. hybrid itu hybrid yang paling menakutkan ya. Kenapa? Emang bukan serial killer, beda. Serial killer itu Beda, yang paling beda, menakutkan, beda, ya? beda. Ya, Jadi ini sistem baru, cuma sebenarnya ada plus minusnya nih perbedaannya ya, antara yang hybrid kayak di Zenix yang biasa sama yang serial. Nah, Yang serial itu yang paling kami suka itu adalah kita rasanya nyetir mobil listrik. ya karena penggeraknya full elektrik, tidak diintervensi sama sekali oleh mesinnya. Iya. Nah, kalau di Zenix itu kan ada mesin bisa ikutan. Kalau ini kan murni kita seperti mobil listrik, cuma sayangnya di Serena ini setelannya torsinya nggak dibikin instan sekali. Iya, betul. Nah, tapi sebenarnya ada sedikit perdebatan, mestinya serial hybrid itu mestinya tidak bisa seirit yang paralel hybrid yang Iya, yang biasa. yang biasa ya, karena mesin itu tidak pernah bisa menggerakkan ban secara langsung. Iya. Mesin itu benar-benar mengubah energi kinetik menjadi listrik, habis itu baru listrik jadi kinetik Iya, lagi. iya. Jadi pasti ada loss yang lebih banyak. Iya. Teorinya begitu. Teorinya begitu. Tapi kenyataannya di serial hybrid di Nissan yang generasi kedua irit sekali. Irit sekali. Nah, memang pada nih ya ada minusnya pada saat kita konstan di kecepatan tinggi di atas 80, tetap sedikit lebih hemat hybrid yang biasa yang bisa Ya. direct dari mesin ke roda. Ya. Tapi juga ada keuntungannya serial hybrid, mesinnya nggak perlu terlalu besar. Iya. Karena dan mesin itu lebih kinerjanya mesin, bebannya mesin itu tidak akan pernah berlebihan karena semuanya itu sudah diatur. Mesin itu bukan kita yang mengatur RPM-nya, Tapi ya komputer. Iya, komputer, dan dia tugasnya hanya satu, ngecas baterai. Jadi beban mesin itu nggak pernah yang overload. Sesuai kebutuhan aja. Cuma ada sesekali kita ngalamin kemarin. Aduh. Lagi jalan kencang itu kalau nggak salah pas siapa yang nyetir ya. Tahu-tahu mesinnya nge-rev. Sebentar. Kayak kehabisan listrik itu dikit. Oh ya, mungkin tekor ya. Tekor begitu. Tapi itu memerintahkan semua komputer. Ya, kita nggak ada wewenang apa-apa di situ. Nah, ada satu lagi hybrid nih ya, yang di antara kedua itu. Ya, dan sekarang nggak tahu masih dipakai apa enggak. Terakhir kami pakai mobil itu adalah Mitsubishi Outlander Sport. Outlander Sport. Bukan Outlander Sport. Outlander Sport yang kecil. Outlander PHEV. PHEV. Plug-in hybrid electric vehicle. Tapi sistemnya seperti genset dan juga hybrid biasa. Tapi di atas sekitar 90 km per jam, mesin punya akses langsung macam politisi ke roda. Outlander PHEV itu dia kombinasi.
Ketika di bawah kecepatan 100 km per jam, apa 80 gitu ya, dia full seperti serial. Iya. Begitu di atas 100, dia mesin langsung direct drive ke roda. Artinya kalau menurut saya sebenarnya dia itu paralel hybrid juga secara sistem. Cuman memang pengaturannya mungkin baterainya juga besar karena dia plug-in hybrid. Plug-in kan? hybrid. Dan mungkin motor listriknya juga dia motor listrik yang kuat, bukan seperti yang paralel hybrid biasa. Jadi benar-benar direct drive-nya itu baru diaktifkan di kecepatan tinggi. Nah, itu kayaknya yang paling efektif itu seperti itu. Kayaknya ya, karena best of both world banget tuh antara serial dan paralel. Nah, apakah plug-in hybrid? Ini mobil plug-in hybrid. Kebetulan lebaran ini kami dipinjemin, tiba-tiba dikirimin Jayco J7 dan ini adalah yang plug-in hybrid, jadi cocok untuk bikin video ini. Plug-in hybrid di Indonesia, suara apaan tuh? Plug-in hybrid di Indonesia itu belum terlalu populer, masih jauh duluan populeran hybrid. Tapi kalau di luar negeri, di Eropa, itu mereka suka sekali dengan plug-in hybrid dan dimana-mana mereka pasti ngecharge untuk bisa menghemat energi, untuk menghemat bensin karena dengan ngecharge tidak pakai bensin karena ini juga pakai baterai. Nah, sebelah kanan ini adalah colokan untuk ngecharge. Dan ini bisa AC charging loh. Oke, komplitnya mengenai review mobil ini belum kami lakukan, tapi nanti akan kita buat reviewnya yang komplit. Ini untuk ngecas baterai 18 kWh. Jadi mobil ini bawa baterai 18 kWh yang murni. Kalau misalnya jalan pakai baterai murni bisa 80 km. Nah, dikombinasikan, ini yang luar biasa. Dikombinasikan, ini bensin dan baterai itu total range-nya bisa 1200 km. Luar biasa, jauh sekali. 1200 itu bisa sampai Jakarta, sampai ke Bali. Luar biasa. Kita buka kap mesinnya. Wah, ini merupakan mobil Cina yang sangat canggih sekali ya. Ini 1500 cc turbo direct injection ya. 141 horsepower dengan torsi maksimal 215 Nm untuk mesinnya. Apa tujuannya lah? Suara kipas. Dan untuk motor listriknya itu 201 horsepower. Torsi maksimal untuk motor listrik itu 310 Nm. Nah, kombinasinya jadi 347 PS totalnya dan 525 Nm. Sangat torki sekali. Aduh, nggak sabar bikin review komplit mengenai Jayco J7 ini. Canggih lagi nih mesinnya. Gimana tampaknya menurut Anda? Komentar di bawah ya. Sekarang kita jalan. Tinggal injek rem, hidup langsung. Ngantongin kunci aja. Mau giginya kayak Mercedes-Benz di steering column. Oke, nyetirnya. Plug-in hybrid biasanya kalau baterainya masih ada ya sampai di minimal program mereka itu selalu ngabisin baterai duluan baru mesinnya itu nyala. Nah, kalau mobil ini sekitar 25%, baterainya sampai 25%, baru mesin itu nyala dan mobilnya berubah menjadi mobil hybrid biasa seperti yang ada di Zenix yang dengan baterai lebih besar dan motor listrik lebih besar. Kenceng nggak sih ini mobil? Oh, kenceng! Hah? Lebaran ini keliling-keliling ke keluarga di Jakarta, tapi sayangnya nggak ada yang minjemin 7-seater, jadi mobil yang dipinjemin ini nggak kepake sama sekali, nggak dipakai buat review aja. Sayangnya walaupun bisa di charge tetap tidak dapat plat nomor biru ya, jadi nggak dapat kenikmatan yang didapatkan mobil listrik, yaitu bebas ganjil genap, pajaknya murah. Dan yang pasti biasanya orang yang punya plug-in hybrid itu pasti dia tiap hari ngecharge biar jalan selalu pakai baterai untuk dalam kota. Pertanyaannya, kenapa nggak sekalian pakai mobil listrik aja? Beli mobil listrik, dapat kemudahan dan lain-lain, dapat plat nomor biru. Nah, begitu baterainya habis, mesinnya nyala jadi hybrid biasa. Ngapain bawa baterai yang berat? Gitu. Tapi ya semuanya punya market sendiri-sendiri. Nanti kita ngobrol lagi mengenai ini sama Bung Fitra. Yang enaknya ngetes mobil ini langsung aja ke Bali ya. Kita buktikan satu tangki
dan satu baterai full itu cukup apa enggak langsung sampai ke Bali? Langsung liburan deh. Nah, plug-in hybrid ngecharge baterainya bukan hanya bisa dari wall charger atau colokan listrik rumah dan dari regenerative braking, bukan hanya dari itu, tapi tentu dari mesin juga. Mesin ini bisa jadi genset ngisi ke baterainya. Nah, biasanya mobil plug-in hybrid kalau misalnya kita modenya kita ubah untuk jadi ngecharge full mesinnya, pasti konsumsi BBM pasti jadi boros karena tetap lebih murah bayar listrik rumah dibanding sama bayar bensin untuk mengubah mobil mesin ini jadi genset ngecharge baterainya. Semua orang itu pas lebaran gini kenapa nyetirnya lambat banget? Kayaknya orang biasa hari-hari itu pakai driver, terus drivernya pulang kampung harus terpaksa nyetir sendiri. Dan pada gitu, hati-hati ya yang nyetir pas lebaran di Jakarta. Yang luar biasa lagi, mobil ini nih harganya 500 jutaan. Luar biasa dengan teknologi begini loh. Dengan bawa baterai 18 kWh loh. Tuh J7 kami belum nyoba banyak. Bung Fitra yang udah nyoba banyak. Nah, plug-in hybrid ada dua pendapat yang berseberangan. Pendapat yang pro bilang bahwa oh ini enak dong, kita bisa setiap hari kalau kegiatan kita tidak sampai mungkin 70 sampai 100 kilo, kita bisa pakai listrik aja. Tapi kalau kita mau keluar kota, kita ini Bisa mesin. kita bisa pakai mesin. Gitu kan. Pendapat yang menentang bilang bahwa range-nya tetap terlalu pendek, 70 sampai 100 kilo. Iya. Gitu kan. Iya. Range-nya terlalu pendek, jadi dan ketika kita nanti nggak pakai sistem, nggak pakai listriknya, jadi pakai siklus Jadi hybrid biasa. baterai yang berat, yang besar itu Jadi membebani, beban. jadi Kayak beban. sama-sama gini. Iya. Jadi pada saat kita baterainya habis, kita sebel bawa baterai berat. Iya. Ketika kita full baterainya lagi ada, kita pakai full listrik, kita sebel bawa mesin berat. Oke, kalau mobil di pihak yang mana? Paling ini sekarang, paling pas sekarang. Nah, untuk sikap Omobit ke sikap. plug-in hybrid, Plug-in hybrid kami agak-agak kurang suka. saya suka. Nggak suka. Karena beban itu masalahnya di mana? Beban itu masalahnya kita Link, iya, terus habis itu sama konsumsi BBM kan? iya, Biasanya gitu kan? iya. Nah ini kan bebannya memang lebih berat, tapi biasanya mobil plug-in hybrid itu kan bukan mobil sport biasanya ya. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin kayak Jayco J7 J7. gitu ya. Jadi berat itu nggak kerasa juga buat dibawa, tapi benar-benar kalau untuk orang-orang tertentu yang punya rutinitas harian dan dia nggak mau punya banyak-banyak mobil untuk nanti dia ke Jadi keluar satu, kota, itu bisa satu mobil aja. Satu mobil, dan pasti dia pakai listrik terus, pasti dia pulang dia charge lagi tuh mobil gitu Tapi kan. sayangnya walaupun tiap hari pakai listrik terus nggak bisa bebas ganjil genap. Nah itu, nah ini topik selanjutnya Om. Nah, Apakah mobil mobil hybrid layak dikasih plat nomor biru? semua tergantung dari tujuannya pemerintah mau kemana. Kalau tujuan pemerintah memang pengennya ke listrik, ya artinya memang harus listrik saja. Karena yang akan terjadi kalau misalnya hybrid itu dikasih kebebasan plat biru dan juga dikasih insentif yang mirip Sama seperti listrik. orang pasti tidak akan lumayan enggan ke listrik. Ya. Pasti ke hybrid, kecuali kalau tujuan pemerintah kita memang mau ke hybrid gitu ya. Ya perlakukan sama dengan mobil elektrik, pasti orang pilih hybrid. Karena lebih fleksibel kan? Dan nggak takut baterai gede yang mahal itu Jadi rusak. semuanya balik lagi ke kemauan pemerintahnya. Jadi dari sini kita bisa tahu kemauan pemerintah. Kalau hanya mobil listrik yang dikasih biru, artinya mereka memang pengen langsung ke listrik transisinya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih mobil hybrid kalau misalnya dikasih plat biru itu akan banyak sekali Om. Hybridnya, mobil listrik akan hilang, tenggelam. Iya, maksudnya jadinya macet juga gitu. Oh jadi makin Karena yang dikasih kebebasan banyak. Iya. Jadi nggak setuju ya plat Ya biru? kalau misalnya hybrid aja ya udah listriknya nggak usah. Kan kita harus tahu tujuan kita kemana kan. Gimana kalau gini Om? Tetap ada insentifnya, Ya. ya. Nggak sebebas mobil listrik, nggak misalnya nggak bebas ganjil genap atau hanya bebas ganjil genap, yang lainnya sama gitu ya. Itu bukan biru tapi biru muda. Ya kan? Jadi
boleh lewat ganjil genapnya cuma pas sore, yang pagi nggak boleh. Iya bisa gitu. Jadi setengah-setengah gitu. Karena gini juga ya kita aduh gosip kan mengatakan ini lama-lama bisa plat biru nih, hybrid nih. Tapi pemerintah menurut saya harus fokus mau tujuan kedepannya kemana, karena peraturan itu bukan dibuat untuk jangka pendek tapi jangka panjang gitu kan. Jadi tentuin jangka panjangnya mau kemana, habis itu kasih tools kebijakan yang sesuai dan konsisten dulu sampai tujuan itu tercapai. Iya. Gitu. Jadi kalau jadi pemerintah, kalau saya jadi pemerintah, saya sih ngelihat ya kalau misalnya kita benar-benar harus listrik semuanya, saya kok masih ngelihat pabrikan yang bukan Cina nggak sesiap Cina. Artinya akan ada kekhawatiran kalau misalnya benar-benar semuanya hanya untuk listrik ke depannya. Kalau misalnya skemanya tidak berubah seperti sekarang, bisa jadi satu saat pilihan mobil itu ya hanya dari Cina. gak ada lagi. Maksudnya sebagian besar ya. Iya. Menguasai sekali. Dan kalau saya sebagai pemerintah, saya tidak mau, walaupun saya konsumen gitu ya, kita kan konsumen mobil, saya nggak mau tergantung hanya ke satu negara gitu ya. Kalau saya jadi pemerintah, saya gimana caranya semua pabrikan mobil dengan semua produknya itu bisa hidup terus di Indonesia. Karena kalau mereka hidup terus, pajak lancar dari penjualan mereka. Ya, terus dan sama beragam yang ada di jalan. Iya, Dan tidak ada tenaga kerja banyak. Iya, dan tidak ada satu negara yang saking menguasainya tuh bisa punya bargaining position lebih kuat dari pemerintah. Lagi. Iya, gitu. itu dia. Jadi Kalau saya jadi pemerintah, tapi saya nggak mau. kalau kami nggak, kalau biru muda atau hijau. Garisnya hijau. Garis Untuk 1 apa hybrid. garis 2? Kalau garis 2 positif. Garis dua positif. Itu pasti bisa heaven or hell. Ya udah, oke, itu saja videonya. Udah, itu Mudah-mudahan. aja. Nah, ini mudah-mudahan ini kan untuk memberi edukasi apakah itu hybrid. Ada penerapan hybrid yang tidak tepat Apa? menurut saya. Apa? Nah, ini terakhirnya ya. Kita Apa? ngomongin hybrid ya. Ya. Yang saya tidak pernah setuju dan benar-benar efeknya itu nggak bagus menurut saya. Apa sih? Hybrid di F1. Saya pernah nonton F1 sebelum hybrid dan sesudah hybrid. Waduh, beda. jauh banget suaranya ya. Kalau F1 bisa ramai sekarang itu karena persaingannya dan karena sosial media mereka sangat bagus gitu ya. Tapi dari suara mobilnya please F1 Suara balik lagi. ke P10, P12 balapan gitu loh. Balap, ya udah lah, ngapain ya, mau hemat-hemat mau apa gitu. Itu Tapi hybrid kan yang paling saya nggak suka. F1 itu turbonya diputar pakai motor listrik juga sih ada. Ya, enggak Enggak ya? Dia masih pakai knalpot. Enggak, maksudnya ada dibantu spoolingnya. Turbo elektrik Enggak, untuk spoolingnya. pakai motor listrik. Heeh. Kayak ini dong. Kalau itu bener ya, Hah? kayak skripsi saya 30 tahun yang lalu. Enggak 30. Sekian. 40 tahun yang lalu. Enggak, tapi ini ada tuh kalau nggak salah turbo. Tapi ngomongin turbo nanti deh. Kalau nggak salah Audi tuh ada. Audi tuh ada tuh. sempat meriset turbo elektrik. Enggak, turbo elektrik buat spoolingnya doang kalau nggak salah. Mungkin ya buat di bawahnya ya biar dia spoolingnya lebih cepat ya. Biar nggak terlalu nge-lag. Iya, udah itu aja videonya. Pegel megang kameranya kan pakai tangan satu nih. Ya, thank you Om Fitra. Ya. Udah menjadi bintang tamu lagi di sini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe yang Motomobi. Cek channelnya Fitra Eri, jangan lupa Instagram kita juga jangan lupa. Oke. Terima kasih telah menonton. Bye bye.